Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, nanti kalau semisal suara saya agak putus-putus atau kurang jelas, mohon teman-teman interupsi saya ya, ataupun bisa kirim chat di Zoom. Baik, Dik. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walul muqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan teman-teman bahan kajian kita di IBK. Kita sudah masuk ke CPMK kedua di IBK, yaitu penanganan korosi dan degradasi pada suatu bahan teknik. Insya Allah untuk sore hari ini kita akan membahas yang pertama adalah penyebab begitu ya, penyebab kenapa suatu korosi itu bisa terjadi di bahan teknik begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah logam jenis apa tuh sebetulnya yang mudah banget untuk terkena atau terjadi korosi di dalam struktur tubuhnya. Kemudian yang ketiga, seperti apa pengaruh begitu ya, lebih lanjut suhu dengan lingkungan begitu yang nanti kemudian mempengaruhi laju dari korosi suatu metal, suatu logam. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi suatu korosi yang ada di dalam bahan teknik. Insya Allah 4 bahasan ini utama ini teman-teman yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Marilah teman-teman ber-46 kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk korosi, insya Allah teman-teman ya sebenarnya mesti sudah mengetahui begitu ya, sudah mengetahui apa tuh sebetulnya penyebab utama dari suatu logam itu terkena korosi. Sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita masuk ke korosi, gitu ya, teman-teman mungkin ada yang mau usul atau ada yang mau berpendapat begitu, apa perbedaan dari kerak, gitu ya, kerak dan kemudian karat? Apa bedanya teman-teman? Jadi kalau dari bahasa Inggrisnya, kerak itu adalah scale ya, scale gitu. Kalau karat itu ini nanti dia yang relate dengan korosi. Apa artinya karat dan kerak? Bedanya apa teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, ada yang sudah nuliskan di chat. Coba saya. Karat biasanya di suatu unsur logam, jadi memberikan saran atau memberikan opini seperti itu. Ada yang lain, teman-teman, silahkan mungkin bisa di chat juga. Saya sambil merespon pesan ya. Kalau biasanya kerak itu ada Ya, pada Iman silakan. Sebentar. terdapat lapisan nasi yang keras. Ulangi, Dek. Jadi kalau kerak itu biasanya terdapat pada lapisan nasi yang keras, yang kayak nasi. Kalau karat? Kalau karat itu yang ada pada unsur logam. Yang ada pada unsur logam gitu ya. Oke, kalau penyebabnya, teman-teman, kira-kira penyebab antara kerak sama karat beda nggak? Yang menyebabkan kerak itu apa? Yang menyebabkan karat itu apa? Ini ras ya, secara bahasa nanti kita
istilahnya adalah ras. Nah, di sini saya akan bahas ini nanti, insya Allah teman-teman akan bahas lebih banyak terkait dengan scaling atau kerak ini nanti di perpindahan panas ya. Jadi kerak ini nanti kita akan timbul di dalam suatu alat, terutama di heat exchanger begitu ya, di heat exchanger. Fungsi dari heat exchanger adalah, mungkin teman-teman udah ambil NME ya sekarang ya. Kita punya secara penampang begitu, dia punya seperti menara atau tabung kosong. Kemudian di dalam tabung itu nanti ada pipa-pipa kecil, pipa-pipa kecil yang nanti kemudian ini nanti akan kita sebut dengan tub begitu deh. Pipa-pipa kecil ini nanti kita sebut dengan tub, sedangkan satu tabung besar yang nanti isinya tub itu adalah sel begitu ya. Cell and tube ini salah satu tipe heat exchanger cell and tube. Nah, fungsi dari heat exchanger namanya aja penukar panas ya. Maka jika di dalam sel itu kita masukkan steam, semisal ini adalah heater begitu ya. Semisal ini adalah heater, ini heater, nanti tubnya masuk feednya, umpannya begitu ya, umpannya masuk di dalam tub, semisal seperti itu. Nah, terjadi proses heat exchanger, terjadi proses perpindahan panas. Perpindahan panas yang awalnya steam itu panas, dia akan memberikan panas dari sel kecup gitu ya, sel kecup, sehingga cairan umpan yang mengalir di tub begitu ya, mengalir di dalam tub ini nanti akan berdampak T-nya naik begitu ya, T-nya naik. Dan kemudian steam yang sudah memberikan panasnya ke dalam umpan yang ada di dalam sel, nanti lama-kelamaan setelah dia keluar, nanti suhunya, steamnya nanti suhunya adalah turun, T-nya cenderung turun, begitu, karena terjadi proses penukaran panas di dalamnya. Nah, untuk desain heat exchanger, nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di semester mungkin 4 ya, semester 4 atau semester 5. Umpan ini nanti kan punya banyak variasi komponen, begitu teman-teman, punya banyak variasi komponen, bisa logam berat, bisa kemudian asam kuat atau basa kuat, jadi logam-logam begitu ya, logam-logam. Nah, terjadilah nanti proses penimbunan, begitu, penimbunan logam-logam begitu ya, logam-logam yang nanti akan mempengaruhi laju koefisien transfer panas. Nah, penumpukan logam ini disebut dengan kerak begitu deh. Jadi logam yang nanti nempel, semisal teman-teman punya, lihat ada pipa yang berkerak, itu kan nanti ada lapisannya gitu ya, ada lapisan khususnya. Nah, itu adalah lapisan logam yang terdeposit begitu, terdeposit di permukaan pipa ini begitu, permukaan pipa, sehingga untuk di scaling itu terjadinya adalah logamnya, karena ada penimbunan atau deposit logam di permukaan alat proses, itu adalah scaling. Nah, biasanya kenapa bisa ada penimbunan logam ini? Karena adanya perpindahan panas begitu ya, ada heat transfer yang terjadi di dalam atau yang terjadi pada lingkungan alat proses tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian berbeda dengan karat D. Kalau karat ini yang menyebabkan adalah oksigen begitu. Jadi ada reaksi oksidasi reduksi begitu, ada reaksi oksidasi reduksi sehingga besi-besi tersebut nanti akan terjadi deformasi begitu ya, terjadi kerusakan di permukaannya. Jadi kalau karat itu nanti dipengaruhi atau disebabkan oleh oksigen, sedangkan kalau kerak ini nanti kita lihat begitu ya, kita akan gunakan atau disebabkan dengan adanya penumpukan logam-logam atau zat-zat yang masih tersisa di alat proses tersebut karena adanya proses heat transfer. Nah, kalau scaling atau atau kerak ini kita bisa hilangkan dengan metode pembilasan asam atau basa begitu ya. Kita bisa tambahkan asam atau basa kuat agar kerak tersebut hilang. Sedangkan kalau karat kita hanya bisa melindungi begitu ya, hanya bisa melindungi
logam tersebut agar dia tidak bisa teroksidasi reduksi dengan oksigen. Begitu. Jadi bedanya di situ teman-teman. Jadi karat dan kerak itu nanti beda ya di ilmu teknik. Ya betul. Jadi karat biasanya karena oksidasi reduksi lebih tepatnya lagi agen begitu ya, agen reduksinya adalah oksigen begitu. Nah sekarang insya Allah kita akan pelajari itu teman-teman. Kita akan pelajari karat dan sumber-sumber penyebabnya, kemudian gimana caranya kita menyelesaikan atau bisa mencegah karat tersebut di materi ini. Oke, yang pertama terkait dengan karat atau korosi. Jadi logam atau saya ngomong apa sih, ilmu teknik yang akan mudah terkena korosi itu adalah logam, begitu teman-teman. Contohnya adalah di foto ini adalah kapal begitu ya, kapal Al Capone namanya, kapal Al Capone yang sudah terkorosi secara total begitu, secara total dengan air laut. Teman-teman bisa lihat nih, dia bentuknya jadi seperti ini, bentuk kapalnya bisa dibayangkan dulu awalnya bentuknya seperti apa, bisa terkorosi total gara-gara air laut itu jadi seperti ini. Jadi pengertian dari korosi itu adalah proses elektrokimia, begitu ya, proses elektrokimia yang nanti sifatnya adalah merusak material. Jadi kata kunci utamanya nanti adalah proses elektrokimia, begitu ya, elektrokimia yang melibatkan atau yang terjadi di dalam suatu bahan teknik yang ternyata proses elektrokimia itu nanti kemudian akan merusak bahan itu sendiri. Nah, proses dari korosi ini terjadi akibat adanya proses elektrokimia. Ini contohnya korosi yang ada di seng gitu ya, korosi di seng di dalam suatu larutan asam. Jadi kita punya logam begitu ya, kita punya logam seng begitu, dia ada di dalam suatu larutan asam, Nah, di sini terjadi proses reaksi oksidasi reduksi. Yang awalnya seng ini dia teroksidasi begitu ya, teroksidasi dari Zn ke Zn2+. Jadi dari Zn yang biloknya 0 menjadi Zn2+ yang biloknya +2. Begitu. Jadi dia terjadi proses penaikan bilok, yaitu oksidasi. Sedangkan di sisi lain, di sini ada gas H2, begitu ya, ada reaksi pelepasan gas H2, begitu, pelepasan gas H2 karena ada reaksi antara logam seng ini dengan larutan asamnya, sehingga terjadilah bentuk gas H2 ini didapatkan karena adanya reaksi reduksi, begitu ya, reaksi reduksi dari larutan asam, karena larutan asam kan bisa HCl, di sini bisa HCl, bisa H2SO4, bisa HCN, di sini ada H plusnya, begitu teman-teman, ada H plus yang kemudian nanti akan membentuk suatu gas hidrogen, begitu ya, gas hidrogen dengan mekanisme reaksi reduksi. Yang awalnya 2H plus, dia biloknya 1 begitu ya, plus 1, tapi dia ada 2. Ini menjadi H2 yang biloknya nanti 0. Jadi turun begitu untuk bilangan oksidasinya. Sehingga di dalam logam itu terjadi proses oksidasi, di sini terjadi proses oksidasi, sedangkan di dalam larutan asamnya akan terjadi proses reduksi, begitu ya, terjadi proses reduksi. Nah, di sini proses yang ada di dalam larutan asam pula akan terjadi juga proses reduksi, begitu ya, proses reduksi. Kalau semisal suasananya beda, begitu ya, suasananya beda. Kalau semisal di dalam larutan asam juga H plus bisa jadi H plus ini, begitu ya, H plus ini bisa jadi kita tidak menghasilkan gas H2. Ini kasusnya karena di seng, gitu ya, di seng proses korosinya terjadi dimunculkan dengan adanya penumpukan atau pembentukan gas hidrogen. Tetapi ada juga pula di kasus bahwa suatu logam begitu disimpan pada larutan asam, begitu Dik. Yang kita lihat adalah bukan terjadinya peningkatan gas H2, tetapi juga malah
ada peningkatan kadar air begitu di dalam proses reaksinya. Nah, kalau peningkatan kadar air yang terjadi, maka otomatis reaksi yang terjadi untuk reaksi reduksinya adalah yang ini, O2 ditambah 4H plus 4E jadi 2H2O. Sedangkan kalau pada larutan netral atau larutan basah, yang akan tumbuh gitu, yang akan terbentuk itu malah justru OH minusnya. Apa namanya, ion hidroksilnya gitu ya, anion hidroksilnya. Dengan mekanisme reaksi reduksinya adalah O2 plus 2H2O plus 4E menjadi 4OH-. Nah, di sini kita bisa lihat begitu teman-teman, khususnya di simbol atau di sistem untuk oksidasi seng gitu ya, logam seng. Di sini ternyata proses elektron gitu ya, perpindahan elektron baik dari logam begitu, dari logam kemudian ke lingkungan begitu ya, ke larutan, atau bahkan dari larutan ke logam, itu ternyata membutuhkan 2 elektron begitu ya, terjadi proses reduksi sebesar 2 elektron. Jadi ada 2 elektron yang masuk ke logam, ada juga 2 elektron nanti yang kemudian keluar dari logam begitu. Jadi insya Allah seperti itu prosesnya. Jadi proses korosi di dalam suatu benda teknik begitu akan terjadi akibat adanya reaksi elektrokimia begitu, elektrokimia, yang mana di dalam reaksi elektrokimia itu nanti akan terjadi proses reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk menghitung berapa tuh sebetulnya nanti kemudian daya korosi di suatu bahan teknik, kita pakai tes yang disebut dengan EMF, EMF test. Nah, proses dari EMF test ini akan melihat begitu, akan melihat sejauh mana degradasi korosi deformasi korosi akibat korosi dari suatu benda, dari suatu logam dengan adanya suatu lingkungan tertentu, bisa terlalu asam atau bisa terlalu basah. Nah, contohnya di sini, Dek. Oke, di sini kita akan alirkan elektron, begitu ya. Kita akan alirkan elektron. Awalnya kan metalnya seperti ini ya. Awalnya dia persegi panjang, begitu. Awalnya seperti persegi panjang. Nah, pada saat di EMF test, kita berikan energi, kita berikan energi listrik, atau elektronnya kita bisa alirkan, kita bisa alirkan dari logam, dari logam begitu ke platina. Platina adalah suatu logam yang tahan karat, sehingga seperti apapun kondisi asam atau basa yang ada di lingkungannya, dia insya Allah tidak akan terdegradasi karena korosi, begitu ya. Tidak akan terdegradasi karena korosi. Nah, di sini kita lihat bahwa perbedaan 1 dan 2 ya. Kalau di gambar sebelah kiri teman-teman ini, logam M ini nanti senantiasa akan terjadi proses korosi, yang mana korosinya akan menimbulkan pengurangan, begitu ya, pengurangan massa dari logam tersebut. Karena apa? Elektronnya mengalir, begitu. Elektronnya dialirkan dari logam ke platinum, begitu ya, dari logam ke platinum. Nah, di sini logam M ini secara reaksi oksidasi tadi, akan melepas, begitu ya, akan melepas ion sejumlah muatannya. Jadi kalau Zn berarti 2+, kalau nanti di sini logamnya Na ya 1+, kemudian kalsium, kalau kalsium ya 2+, begitu. Jadi akan melepaskan ion sesuai dengan muatan kationnya itu berapa, begitu. Nah, karena dia melepas ion, begitu ya, reaksi oksidasinya melepaskan dari bilog 0 menjadi bilog plus, maka otomatis kan akan mengambil, begitu ya, akan mengambil elektron sebetulnya. Untuk reaksi oksidasi ini akan membutuhkan mengambil, dalam hal ini adalah melepaskan elektron, begitu ya, melepaskan elektron dari komponen logamnya, sehingga elektron di sini sebelah kiri dia akan dialirkan dan diterima oleh platina, begitu. Nah, di dalam platina
Di sini juga ada di dalam suatu larutan, begitu ya, larutan basa. Larutan basa, nah platina ini nanti akan menghasilkan, ada preferensi dari gas hidrogen di sini karena adanya reaksi reduksi tadi. Di sini oksidasi, di sini reaksi reduksi. Begitu. Itu untuk logam. Nah, kalau kasusnya seperti ini, begitu Dik, kalau kasusnya seperti ini, maka gambar yang ada di sebelah kiri, jadi pada saat kita tes di EMF ternyata logamnya kok mengalami degradasi penurunan massa begitu, maka logam di sini nanti sifatnya adalah anoda begitu ya. Sifatnya adalah anoda, yaitu dia memberikan elektron. Jadi kalau dia memberikan elektron tapi malah jadi kurang, maka sifatnya dia anoda, yaitu nanti negatif. Jadi dia malah justru yang harus menerima elektron, begitu ya, dia yang harus menerima elektron. Nah, logam di sini sifatnya nanti anoda. Nah, kalau logam di sini sifatnya anoda, maka potensial elektrodanya nanti biasanya adalah kurang dari 0, begitu ya, kurang dari 0 karena dia negatif begitu. Nah, kemudian sisanya lagi di. Nah, kalau semisal di sini proses dari platina, karena platina dia sekali lagi tidak dia sangat tahan terhadap korosi dan degradasi begitu ya. Nah, logam ini selain bersifat anoda, suatu logam juga akan bisa bersifat sebagai katoda begitu. Bersifat sebagai katoda. Tandanya apa? Tandanya terjadi penumpukan begitu teman-teman, terjadi penumpukan atau penambahan massa dari logam tersebut yang awalnya dia persegi panjang biasa, tapi lama kelamaan pada saat dites EMF-nya kok dia ada penambahan endapan begitu ya, penambahan endapan di bodi logam tersebut. Nah, hal ini dilihat begitu karena zat Mn ya gitu ya, N positifnya begitu malah melepas gitu ya, akan malah tertumpuk di dalam metalnya. Karena yang menjadi sistem anoda atau yang memberikan elektron itu adalah platinanya begitu. Jadi elektroda itu akan diberikan dari platina. Nah, dengan penumpukan elektroda ini maka akan mengagregat gitu ya, akan mendorong larutan Mn plus yang sudah berubah menjadi ion ini akan bergeser ke sebelah kiri agar dia nanti membentuk suatu ikatan yang netral begitu, suatu ikatan yang netral. Itulah kenapa dia akan membentuk suatu endapan begitu ya, akan membentuk suatu tumbukan yang baru begitu, partikel-partikel baru di atas metal yang sesungguhnya. Nah, kalau pada saat di EMF ternyata dengan dicek dalam waktu sekian begitu ya, waktu tertentu, waktunya sama, ternyata kita cek dengan platina kok logam ini turun atau degradasi begitu ya, degradasi bentuknya, maka logam ini adalah anoda. Sedangkan kalau setelah ditunggu sekian lama, waktunya sama kok ternyata dia malah nambah nih masanya, maka logam di sini nanti sifatnya adalah katoda atau positif. Nah, kalau katodanya positif, maka E0 selnya atau voltase selnya itu nanti adalah lebih besar dari 0, begitu ya, lebih besar dari 0 kalau kita bandingkan terhadap platina. Begitu, teman-teman. Nah, EMF-nya jadi ada beberapa V0 sel yang sudah dicek begitu ya, yang sudah dicek di semua logam begitu, di semua logam. Kita lihat di sini bahwa ada logam begitu ya, ada logam yang pada saat dia dites dengan platina itu ternyata dia mengalami penurunan, mengalami korosif gitu ya, sangat korosif atau turun gitu masanya. Antara lain adalah mulai dari besi, krom, seng, kemudian aluminium, magnesium, natrium, dan kalium dan sebagainya. Sedangkan ada juga nih yang semisal kalau kita cek begitu, kita cek dengan platina ternyata E0-nya lama-kelamaan dia kok lebih tinggi begitu ya, lebih tinggi. Itu antara lain adalah tembaga dan emas.
dengan E0-nya adalah plus 0,34 dan plus 1,42 volt. Nah, di sini kita bisa cek begitu teman-teman, bahwa dari batasnya kita akan cek dulu E0 sel dari platinum nanti berapa begitu ya. Nah, di sini kita lihat dari EMF series ini bahwa semakin ke atas atau semakin banyak atau semakin besar V0 selnya atau V0 metalnya, maka dia akan semakin katodik. Gitu, semakin katodik atau semakin memiliki sifat bisa melindungi. Itulah kenapa namanya perlindungan katodik begitu ya teman-teman. Jadi perlindungan katodik itu adalah pelindungan yang diberikan oleh suatu logam begitu terhadap logam yang lebih anodik, agar pada saat terjadi proses elektrokimia dia justru tidak akan mengurangi degradasi dari struktur logam yang mula-mulanya begitu. Jadi yang more katodik atau yang sifatnya lebih katodik mulai dari kadmium hingga emas, sedangkan yang lebih anodik itu di besi sampai kalium, karena memang V0-nya lumayan cukup kecil begitu ya, mulai dari minus 0,04 minus 0,44 hingga minus 2,29. Nah, jadi semakin kecil, jadi kenapa kok disebut dengan more anodik atau lebih anodik, karena semakin rendah sana nanti dia semakin gampang untuk degradasi begitu ya, semakin mudah terkorosi, sehingga kita butuh begitu ya, kita butuh pelindungan katodiknya begitu, kita butuh perlindungan yang lebih katodik. Jadi kalau misal CR nih teman-teman mau buat konstruksi gitu ya, alat proses yang dari kromium, maka teman-teman butuh Fe, butuh kadmium, butuh kobalt atau nikel untuk nanti proses perlindungan katodiknya. Jadi pilih yang lebih katodik begitu deh, yang harus kalian campurkan dengan logam yang menjadi bahan baku teman-teman agar tidak terkorosi begitu. Contohnya CD. Jadi CD dan Ni begitu, CD kan lebih katodik begitu ya, dia lebih anodik dibandingkan nikel. Jadi CD akan berdampak kepada proses korosinya begitu, dia akan berkurang masanya. Sedangkan kalau Ni dia lebih katodik, jadi Ni nanti akan tertumpuk begitu, nanti ada banyak kumpulan massa. Ini sebenarnya yang kurang dari CD ini nanti tertumpuk di Ni begitu deh, karena Ni memiliki V0 yang jauh lebih tinggi dibandingkan CD. Ni di minus 0,25 sedangkan CD di minus 0,4, jadi gapnya sekitar 0,15 sendiri begitu. Jadi dengan adanya logam dengan yang lebih rendah, V0 dengan lebih rendah antara CD sama Ni, maka yang lebih rendah itulah nanti yang mengalami proses korosi. Jadi kalau antara Fe dengan nikel, maka nanti yang terjadi korosi ya besinya, nikelnya tidak begitu. Sedangkan kalau dari Fe dengan aluminium, maka nanti yang terjadi proses korosinya adalah nanti aluminiumnya begitu. Jadi semakin bawah ke sana, semakin potensi dia mudah terdegradasi berupa korosi begitu ya. Oke, ini tadi yang sama kayak yang di Zn, tapi ini adalah korosi di dalam suatu buah anggur. Kita masukkan katoda positif dan katoda negatif. Jadi di sini ya, Dik. Jadi kayak di sini CD dan Ni. CD dia mengalami proses pengurangan massa, maka CD ini nanti dia negatif atau anoda. Sedangkan Ni yang ada penumpukan massa, ini nanti dia katoda, yaitu dia positif. Makanya nanti bentuknya adalah positif dan negatif di sini. Nah, jika kita masukkan begitu, kita masukkan katoda positif tadi Cu ya, Cu dengan Zn, Cu dengan Zn, maka otomatis di sini memang negatif, yang lebih kecil, sedangkan yang lebih besar nanti dia menjadi katoda begitu. Contohnya kita punya katoda Cu dan anodanya Zn. Nah, pada saat
dimasukkan ke dalam suatu buah anggur begitu ya, di dalam suatu buah anggur, ternyata proses proses oksidasi selalu terjadi di anoda begitu ya, terjadi di anoda, dia akan melepaskan ion Zn2+. Lepaskan Zn2+, oksidasi berarti dari Zn menjadi Zn2+ plus 2e. Selain Zn2+, dia juga akan melepaskan 2 elektron, begitu ya, 2 elektron. Nah, di sisi lain, di katoda di Cu ini, itu karena dia katodanya ini kalau Cu, maka prosesnya dia tidak akan terjadi proses penghilangan Cu2+ plus 2i jadi Cu, karena Cu dia sifatnya inert, begitu, maka reaksi yang ada di reduksi atau yang ada di sisi katoda ini adalah 2H plus 2i jadi H2. Jadi nanti akan ada 2H plus yang terikat begitu ya, 2H plus yang terikat di dalam katoda, sehingga nanti akan dikeluarkan gas-gas H2 begitu, gas-gas hidrogen yang dari katoda, dan juga ada pengikatan 4 ion H plus yang ada di sini. 4 ion H plus diikat dengan oksigen sehingga nanti akan terbentuk air. Jadi reaksi reduksinya ada 2 ini begitu, H2, ada reaksi hidrogen dalam berupa gas, ada juga reaksi korosi dari oksigen begitu ya, dari oksigen menjadi air. Gitu teman-teman. Nah, di sini terkait dengan itu, dengan EMF CD dan NI tadi, CD dan NI tadi yang ada di sini, kita bisa melihat begitu pengaruh jika semisal kita melakukan melakukan konfigurasi atau modifikasi terhadap logamnya. Jadi kalau semisal mula-mula nih teman-teman, mula-mula kita punya larutan asam untuk di kadmium itu 1 molar, sedangkan larutan yang ada di dalam nikel itu adalah 1 molar juga. Nah, sama-sama 1 molar gitu ya, sama-sama 1 molar. Maka untuk menghitung V0-nya adalah teman-teman tinggal kurangi begitu ya, teman-teman kurangi V0 katoda dikurangi V0 dari anoda begitu. Kita tahu tadi V katodanya adalah katodanya Ni, sedangkan anodanya yang terjadi degradasi adalah CD. CD sama Ni tadi 0 dan Ni minus 0,25 sama 403 ya, 25 403. Di sini minus 0,250 dikurangi minus 0,403. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa delta V sel ya, delta V0-nya adalah 0,153. Nah, bagaimana kalau semisal begitu teman-teman? Bagaimana kalau semisal kita kali ini kan posisinya ada di larutan standar ya. Rumus ini teman-teman bisa pakai jika semisal dia ada di larutan standar 1 molar. Jadi 1 molar ini adalah larutan standarnya. Nah, tetapi untuk di tes EMF atau tes elektrokimia ini, ternyata kita juga bisa ngecek bagaimana jika semisal kalau nih yang X ini atau larutan yang ada di CD atau larutan yang ada di anoda, gitu ya, anoda kita ubah, atau bagaimana kalau semisal larutan yang ada di katoda itu kita ubah. Nah, ternyata rumus umumnya begitu ya, rumus umumnya berubah deh. Jadi yang awalnya V0 sel, V sel standar itu sama dengan kita kurangi begitu ya, V0 standar katoda kita kurangi dengan V standar dari anoda. Nah, kalau pada V sel dengan keadaan yang bukan standar, jadi kita pakai V biasa, ini setara dengan V0 sel kita kurangi dengan rumus ini. Berarti RT dibagi NF kali ln X dan Y, X per Y. R ini adalah koefisien gas ideal, begitu, koefisien gas ideal. T adalah suhunya. Kemudian N ini nanti ada beberapa catatan. F ini adalah bilangan Faraday, yaitu 96.500 C per mol.
Kemudian X dan Y. Nah, X dan Y ini adalah len dari satuan larutannya begitu teman. Jadi X-nya berapa yang ada di anoda dibagi konsentrasi larutan yang ada di katoda. Nah, N-nya apa? N itu adalah elektron per unit oksidasi. Jadi di sini karena sama-sama dua begitu ya, CD ini 2 plus, N ini juga 2 plus, maka N-nya adalah elektron per unit reaksi oksidasi reduksinya, yaitu 2 di sini. Begitu. Nah, untuk meningkatkan begitu ya, untuk meningkatkan atau enggak, untuk mengurangi begitu ya, untuk mengurangi phase cell begitu ya, phase cell, maka teman-teman bisa dengan cara meningkatkan, karena kan len XY begitu ya, len XY ini kita tinggal tambahkan X-nya atau kita kurangi Y-nya. Karena kan semakin tinggi len kan dia semakin besar ya, jadi pengurangannya juga akan semakin tinggi juga begitu. Jadi kita bisa mengurangi konsentrasi dari larutan yang ada di kation, begitu ya, di katoda, atau kita bisa menambah larutan yang ada di anoda untuk meningkatkan V cell-nya. Jadi dari sini berarti kita bisa simpulkan begitu teman-teman, untuk mencegah adanya korosi di dalam satuan elektrokimia, maka kita bisa tambahkan konsentrasi dari anodanya, begitu, dari anodanya, biar dia bisa terlindungi secara sempurna, begitu. Nah, ini tadi berdasarkan daftar logam-logam yang nanti kita sebut dengan urutan galvanik, gitu ya, urutan dari galvaniknya. Jadi urutan galvanik itu apa? Yang nanti kita akan urutkan berdasarkan kereaktivitasannya, begitu, terhadap air laut, begitu teman-teman. Jadi kalau terhadap air laut nanti kita cek dari galvanic series. Jadi yang ke atas more katodik, jadi dia lebih inert, itu mulai dari nikel, kemudian tembaga, kemudian stainless steel, silver, titanium, grafit, kemudian emas dan platina. Sedangkan yang lebih anodik, yang lebih aktif ya, yang lebih gampang terkena korosi antara lain ada timah, kemudian ada timbal, kemudian ada stainless steel, ada juga steel biasa, besi biasa, kemudian aluminium alloy, kemudian kadmium, seng, dan magnesium. Jadi di sini ada urut-urutan logamnya. Semakin ke atas dia semakin tidak reaktif atau inert, semakin ke bawah dia semakin aktif atau semakin mudah dia terjadi reaktif gitu, reaktif terhadap air laut. Nah, kita perlu bisa kritisi begitu, yang tadi di awal tadi kapal El Capone itu dia memilih bahan konstruksinya dari apa. Jika semisal betul dari besi, ya wajar kalau semisal terjadi proses korosi yang sangat cepat begitu ya. Karena memang dari sisi sifatnya memang baja itu memiliki reaktivitasan sangat cukup tinggi begitu jika semisal nanti bereaksi dengan air laut. Nah, bentuk-bentuk dari korosi insya Allah akan ada beberapa. Yang pertama adalah proses uniform attack, kemudian ada selective leaching, ada intergranular, ada stress corrosion, ada erosi, ada pitting, ada Cerevis sebutannya, kemudian ada galvanik. Kita bahas dulu satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah stress corrosion. Jadi kalau stress corrosion ini nanti ada crack nih. Jadi tipe korosinya logam ini ada retakan gitu ya, seperti retakan di permukaannya, maka itu adalah stress corrosion. Lalu selanjutnya uniform attack. Jadi uniform attack ini seperti karat pada umumnya begitu teman-teman. Lihat karat kan kalau semisal di logam kan dia bisa seragam gitu di permukaan. Nah, itu disebut dengan uniform attack karena ya dia akan terkontak dengan udara yang banyak H+-nya di situ. Jadi terjadi proses redox di permukaan dari logam tersebut. Kemudian
ketiga adalah erosi. Erosi ini nanti biasanya ditemui begitu di belokan pipa begitu atau pipe elbow. Jadi elbow pipa horizontal dengan vertikal kan digabunginnya dengan suatu elbow. Nah, elbow ini nanti yang biasanya rawan dengan erosi begitu teman-teman, karena ada sudut ya, ada sudut yang ada di paling ujung di sini. Nah, itu biasanya akan sedikit cepat rusak dengan pergerakan fluida yang ada, sehingga disebut dengan erosi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan selective leaching. Jadi selective leaching itu adalah korosi yang hanya tergantung pada komponen tertentu. Jadi contohnya pada kuningan, begitu pada kuningan, ini nanti kuningan itu kan campuran antara, kuningan itu kan CO alloy ya, tembaga dengan seng. Nah, kuningan itu bisa banget gampang korosi karena ada sengnya. Jadi sengnya yang nanti yang terjadi korosi. Kemudian ada juga yang disebut dengan intergranular. Kalau intergranular ini korosinya terjadi di ikatan kimianya begitu. Jadi ada yang disebut dengan grain boundary. Jadi batas apa ya kalau di logam? Jadi lebih ke ikatan gitu di antara satu logam dengan logam yang lain, kan ada batas ikatannya. Nah, itu yang diserang oleh korosi, itu disebut dengan intergranular. Saya juga kurang paham nih bentuknya kayak gimana karena jarang menemukan juga contoh untuk yang di intergranular. Selanjutnya yang sering juga adalah ini, yaitu galvanik korosi. Jadi galvanik korosi ini adalah pada saat pada saat lebih dari logam itu digabung jadi satu begitu teman. Jadi kayak dilas begitu, dilas antara satu logam dengan logam yang lain, kita las jadi satu ya. Nah, di antara perbatasan antara satu logam dengan logam yang lain itu kalau terjadi korosi itu nanti kita sebut dengan galvanik korosi. Lalu selanjutnya ada pitting. Kalau pitting itu ada sebutannya bintik begitu ya, bintik dari permukaan logam begitu. Nanti bisa bintik hitam, bisa lubang begitu, bisa berlubang, itu untuk tipe-tipe korosi. Sedangkan satu lagi adalah cerevis. Kalau cerevis ini antara lubang dengan lubang yang lain, begitu, dengan logam dengan logam yang lain, ini nanti tahu-tahu ada lubang lagi begitu deh, itu jadi disebut dengan cerevis. Saya akan cek dulu ya contohnya yang lebih lengkap untuk intergranular sama cerevis ini. Memang dari dulu saya nyari juga agak susah untuk memberikan contoh. Oke. Nah, terakhir bagaimana caranya kita melakukan pencegahan begitu ya, pencegahan terhadap korosi. Yang pertama adalah self-protecting metal. Jadi kita pilih logam begitu yang bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi tidak hanya logamnya saja begitu, kita lapisi begitu ya, kita lindungi dengan logam, oksida logamnya. Jadi kalau semisal di sini ada Al murni, maka teman-teman lapisi di atasnya dengan Al2O3-nya. Atau jika semisal Fe, di sini teman-teman bisa lapisi dengan Fe2O3-nya. Karena ion logam yang dikombinasikan dengan oksigen begitu ya, dikombinasikan dengan oksigen akan membentuk lapisan tipis di atas logam tersebut. Nah, lapisan tipis ini nanti kemudian akan memperlambat begitu ya, akan memperlambat korosi karena proses reduksi, bukan oksidasi ya, oksidasinya dia tidak langsung terjadi di atas, tidak langsung terjadi untuk reaksi oksidasinya jika semisal teman-teman lindungi dengan self-protecting metal. Itu langkah yang pertama yang cukup sering dipakai teman-teman untuk di industri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa kurangi suhu operasionalnya, begitu, suhu operasinya. Nah, kenapa bisa kita kurangi dan bisa mencegah terjadinya korosi? Karena kalau suhunya rendah, maka energi kinetiknya pula juga akan rendah.
baik energi kinetik untuk oksidasi dan juga energi kinetik untuk reduksi. Jadi karena udah lumayan rendah nih laju oksidasi reduksinya, maka otomatis proses korosinya pula juga akan semakin lambat. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa pakai inhibitor atau penghambat. Nah, untuk menambah inhibitor ini fungsinya adalah untuk memperlambat oksidasi atau reduksi gitu ya, memperlambat reaksi oksidasi reduksi dengan cara menghilangkan reaktannya, begitu, dengan cara menghilangkan reaktannya. Jadi proses sebelumnya teman-teman kalau yang ada di sini begitu ya, yang ada di baik di katoda baik Ni kemudian Cu begitu ya, baik katoda Ni dan Cu, dia akan membutuhkan oksigen begitu ya, akan membutuhkan reaktan yaitu oksigen. Itulah kenapa karat itu faktor utamanya juga kalau ada oksigen proses elektrokimia itu akan sering terjadi. Nah, kita bisa tambahkan inhibitor, teman-teman. Agar apa? Inhibitor ini dapat menghilangkan oksigen, begitu ya, akan menghilangkan oksigen pada reaksi yang ada di katoda, sehingga nanti proses reduksinya nggak ada, begitu. Jadi prosesnya kalau reduksi nggak ada, maka otomatis kan E-nya atau elektronnya juga nggak dihasilkan begitu ya di reaksi reduksi, sehingga reaksi oksidasi pula juga akan lambat terjadi. Itu sehingga kita tambahkan inhibitor untuk usaha kita yang ketiga. Fungsinya memang sekali lagi untuk memperlambat reaksi reduksi oksidasi reduksinya dengan cara menghilangkan reaktan, atau fungsi dari inhibitor yang kedua adalah juga memperlambat reaksi oksidasi dengan cara menambahkan sesuatu begitu ya, menambahkan sesuatu yang ada di atas permukaannya. Jadi salah satunya adalah kita cat begitu deh. Jadi contohnya teman-teman punya pagar dari besi kan sangat ini ya, sangat mudah terjadi korosi. Ada air sedikit dari luar, maka otomatis dia nanti akan terjadi proses elektrokimia di permukaannya. Jadi lama-kelamaan dia nanti akan terkikis. Maka besi itu biasanya kita nanti akan cat begitu teman-teman. Kita akan cat sehingga nanti permukaan besinya akan terhalangi oleh suatu inhibitor. Dalam hal ini cat ini adalah sebagai inhibitor, sehingga reaksi oksidasi di dalam anoda begitu, di dalam anoda besi ini akan tidak terjadi begitu, karena ada lapisan inhibitor yang terbentuk, sehingga Fe2+ yang ada di sini dan 2 elektron itu tidak akan terjadi di permukaan begitu ya, di permukaan fluida atau lingkungannya gitu. Jadi kita bisa gunakan dua hal. Nah, untuk menghilangkan remove O2 bagi bahan konstruksi yang betul-betul punya cost begitu ya, ada budgetnya, biasanya nanti ditambahkan desikator atau menambahkan adsorben yang nanti bisa memang fungsinya untuk menghilangkan O2, sehingga sistem lingkungan yang ada di dalam bahan teknik tersebut itu betul-betul menghambat begitu ya, benar-benar tidak mentolerir adanya oksigen. Itu bisa, tetapi jarang sekali memang inhibitor. Yang paling sering itu ya hanya cat begitu deh, karena cat dia dari polimer begitu, ada yang dari polimer, ada yang dari komposit, seringnya polimer ya, polimer dicampur dengan keramik sedikit. Ya nanti kita akan gunakan untuk inhibitor agar proses oksidasi pada anoda ini tidak terjadi. Nah, atau yang keempat yaitu perlindungan katodik tadi. Jadi perlindungan katodik ini sistemnya adalah kita tambahkan penambahan logam yang lain, begitu, penambahan logam yang lain yang nanti bisa melindungi logam yang lebih anodik. Contohnya seng dengan steel kita cek. Seng dengan steel kita cek E0-nya. V0 kalau di Kalister sebutannya V0. Apa tadi? Steel sama Zn ya. Zn dan steel.
Oke, di sini still adalah Fe, sedangkan Zn-nya, Zn apa COD? Sebentar, kita cek dulu ya saya. Oke, nah, oke, Zn dan still. Still di sini mestinya akan jauh lebih rendah ya V-nya. Kita cek dulu Zn dengan still. Oke, Zn dengan still. Oke, jadi nanti kita gabung begitu intinya ya. Kita gabungkan antara Zn dengan still ini sehingga prosesnya ini yang terjadi ini anodanya begitu ya, dia anodanya yang negatif, sedangkan stillnya nanti yang positif, yang katoda. Seng ini nanti akan terjadi proses perlindungan katodik. Jadi akan terjadi proses degradasi itu adalah yang apa namanya memiliki E0 yang jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan still. Di sini sedangkan still ini nanti akan tetap bentuknya begitu deh. Jadi kita tambahkan anodik material begitu ya, kita tambahkan material yang jauh lebih anodik di dalam suatu benda yang akan kita lindungi. Jadi still Zn itu punya E0 dari bukan E ya, saya selalu E terus maaf. V0 seng ini jauh lebih kecil begitu daripada V0 dari still. Jadi teman-teman bisa pilih begitu, bisa pilih yang bisa melindungi ini adalah yang lebih anoda begitu, yang lebih anodik dari benda yang akan kita lindungi. Begitu. Jadi kalau still teman-teman bisa pilih seng, kita cek di sini ya. Oke. Still itu di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih seng, bisa pilih kadmium, bisa milih aluminium alloy, bisa milih magnesium sebagai pelindungan katodiknya, begitu ya. Bisa untuk melindungan katodiknya karena nanti karena dia lebih anodik begitu, maka akan terjadi proses korosi duluan untuk zat yang sifatnya lebih anodik tadi, sehingga pada saat dia terkena sistem baik ini nanti cair ataupun gas, maka dia akan terjadi proses degradasi, dia akan Dihapus ya, seperti tidak dihapus. Akan terkelupas, terkikis begitu, dia akan terkikis duluan. Oke. Yang punya baja begitu ya, yang punya V0 yang jauh lebih sedikit yaitu baja. Nah, di sini kita lihat caranya begitu. Ini yang pertama adalah still yang dilapisi dengan seng, atau yang kedua kita bisa pakai magnesium. Jadi magnesium tadi juga hal yang lebih anodik daripada still. Jadi kita punya pipa baja begitu, kita tinggal lapisi begitu dengan anoda, begitu anoda magnesium. Jadi nanti di sini kita lapisi dengan magnesium agar agar magnesium dulu yang nanti terjadi proses korosi begitu ya, baru stillnya. Jadi melindungi yang ada di dalamnya. Jadi catatannya itu kita akan nambahkan bahan yang jauh lebih anodik dibandingkan bahan yang akan kita lindungi. Agar apa? Jika lebih anodik, maka akan terjadi lebih mudah terdegradasi dia dibandingkan kita. Begitu. Kalau kita nanti kan cenderungnya dia lebih katodik ya akhirnya. Sehingga nanti akan menumpuk begitu ya, penumpuk, tapi ini juga tidak terjadi penumpukan karena ini kita lapisi. Jadi posisinya yang anodik itu nanti akan terjadi proses degradasi, sedangkan yang lebih bersifat katodik ini tidak mengalami proses apapun begitu. Insya Allah itu untuk korosi teman-teman. Jadi sehingga kita bisa simpulkan begitu deh, kalau di korosi yang pertama, korosi itu dapat terjadi jika pertama adalah adanya elektron begitu ya, adanya elektron yang diberikan dari suatu reaksi oksidasi suatu logam, atau yang kedua
ada juga beberapa elektron yang dipakai, begitu ya, beberapa elektron yang dipakai pada saat reaksi reduksi. Nah, biasanya korosi ini terjadi akibat karena sifat dari logam, sifat alami dari logam yang cenderung selalu akan memberikan elektron, begitu ya, kan selalu memberikan elektron. Jadi kecenderungan dia kan selalu mengalami proses reduksi, begitu. Padahal di sisi lain, begitu, di sisi lain ada juga beberapa logam yang nanti sifatnya adalah katodik, kita harus menerima dari elektron tersebut. Jadi itu yang langkah pertama, begitu Dek, bahwa korosi terjadi akibat reaksi oksidasi reduksi, yang mana kegiatan reaksi reduknya ini ada yang membutuhkan O2, ada yang juga menghasilkan H2O, sehingga memang jika di lingkungan, begitu ya, jika di lingkungan ini ada oksigen, ya, maka otomatis kecenderungan logam itu untuk terjadi proses korosi itu sangat besar. Jadi kalau teman-teman punya besi gitu di lingkungan, begitu ya, di lingkungan ini kebetulan nggak ada pelindungan katodiknya, begitu, di sini nggak dilapisi dengan seng atau tidak dilapisi dengan aluminium, maka otomatis dia akan terjadi proses reduksi tadi, begitu ya, terjadi proses reaksi oksidasi reduksi, yang mana nanti O2 itu nanti akan mengikat di sini, begitu, mengikat di sini sehingga nanti terjadi proses korosi, begitu ya, terjadi proses korosi yang bentuknya adalah dia nanti penambahan ada tambahan apa namanya kerak gitu ya, atau padatan gitu di atas permukaan besinya, begitu. Nah, catatan yang kedua adalah bahwa logam, gitu ya, logam yang memiliki nilai standar potensial elektroda lebih negatif, begitu, lebih negatif, akan cenderung mengalami korosi, begitu ya, akan cenderung mengalami korosi dibandingkan logam yang memiliki standar elektron potensial yang jauh lebih besar. Lalu kemudian ada juga galvanic series atau urutan galvanik, gitu ya. Urutan galvanik adalah rangkaian logam, begitu ya, rangkaian logam atau urutan-urutan logam yang nanti dilihat dari kereaktivitasannya terhadap air laut. Jadi semakin bawah, semakin dia anodik, seperti yang ada di slide sebelumnya, dia akan semakin mudah bereaksi dengan air laut. Maka range dari awal sampai akhir nanti disebut dengan galvanic series. Nah, lalu kemudian catatan lagi bahwa semakin meningkatnya suhu, begitu teman-teman, semakin meningkatnya suhu, maka akan semakin mempercepat energi kinetik, begitu ya, akan mempercepat energi kinetik yang terjadi pada reaksi oksidasi dan reduksi. Sehingga jika suhu semakin tinggi, maka kemungkinan terjadi korosi itu juga semakin besar. Sehingga memang di sini nih, khususnya di alat proses heat exchanger, begitu, heat exchanger atau mungkin furnace. Furnace itu alat proses yang biasanya kita akan panaskan gas, begitu ya. Jadi gas itu sudah gas di suhu ruangan, kita panaskan, itu kita bisa pakai furnace atau burner. Kita bakar gitu ya, gas alam dengan oksigen di dalam suatu burner untuk membentuk suatu energi. Jadi kan udah furnace, burner, kemudian heater, kemudian vaporizer, itu empat-empatnya di dalam alatnya itu nanti bakalan suhu tinggi terus, sehingga pemilihan bahan konstruksi untuk keempat ini memang dipilih suatu bahan teknik yang betul-betul tahan karat, gitu ya, tahan karat. Karena memang suhunya tinggi, maka otomatis kemungkinan terjadi proses reaksi oksidasi elektrokimia di dalam bahan yang terjadi pada permukaan bahan teknik ini semakin besar terjadi. Itu. Dan terakhir, untuk mengendalikan, begitu ya, untuk mengendalikan korosi, teman-teman bisa gunakan yang pertama, kita kurangi suhu operasi yang ada di dalam alat proses tersebut. Kemudian bisa teman-teman tambahkan inhibitor, teman-teman bisa cat, atau teman-teman bisa lakukan proteksi katodik tadi. Jadi pilih
metal atau pilih logam yang sifatnya lebih anodik dibandingkan dengan bahan yang akan teman-teman pakai, sehingga nanti proses reaksi oksidasinya terjadi pada logam tersebut, sehingga nanti kita sifatnya lebih ke katodik, jadi tidak akan terjadi proses degradasi tadi. Atau pencegahan atau pengendalian korosi yang selanjutnya adalah kita bisa gunakan logam yang lain, begitu ya, logam yang lain untuk nanti bisa melindungi logam kita sebagai layer oksidatifnya, gitu. Jadi seperti Mg, seperti Fe, atasnya nanti ada Al. Jadi seperti stainless steel, di sini nanti ada Al2O3. Jadi ada lapisan oksigen, begitu, ada lapisan oksida logam yang melapisi logam yang akan kita lindungi. Oke, jadi insya Allah seperti itu. Kita kembalikan lagi untuk di reaksi reduknya ya, teman-teman. Untuk di sini, di reaksi reduksi ini, reduknya ya, kita cek di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah lingkungan, begitu ya, atau reaktan yang akan membentuk, begitu ya, akan membentuk suatu bahan, begitu, suatu bahan lebih mudah terkorosi. Yang pertama adalah oksigen, begitu ya, reaktannya adalah oksigen, dan yang kedua adalah air. Jadi kalau udah ada air di dalam, semisal ada sistem air, begitu, di sini ada logam, dan teman-teman tidak tambahkan cat, tidak tambahkan oksida logam, tidak kemudian di perlindungan katodik, maka lama-kelamaan ini nanti akan terjadi proses seperti ini tadi, ada reaksi oksidasi reduksi. Jadi besinya nanti akan terjadi oksidasi dengan semisal besinya Fe ya, jadi Fe jadi Fe2+ plus 2E, sedangkan lingkungannya karena ada air, maka dia akan menjadi O2, apalagi air banyak kandungan O2-nya di situ. Jadi O2 plus air plus 4E jadi 4O-. Jadi memang dengan adanya oksigen, dengan kehadiran oksigen dengan kehadiran air di situ, lembab saja begitu ya, Dik, dia juga sangat mendukung suatu logam itu bisa mengalami suatu korosi, begitu teman-teman. Jadi insya Allah itu ini adalah slide yang paling utama yang akan saya sampaikan begitu pada kesempatan kali ini, teman-teman. Jadi inilah yang membuat korosi, gitu. Jadi ada reaksi redok yang ada di lapisan si logam tersebut. Jadi kalau di dalam lingkungan ban, apalagi kalau dikonstruksi ya, ban konstruksi ya, di ban konstruksi, permukaan luar dari alat akan dipengaruhi oleh lingkungannya, kelembaban udara, jangan-jangan mungkin ada oksigen yang terlalu tinggi, begitu ya. Jadi lebih kepada kelembaban udara kalau yang di bagian luar. Nah, kalau di dalam alat proses begitu, nanti sangat dipengaruhi oleh suhu, begitu, dipengaruhi oleh suhu. Padahal juga di dalam alat proses kan tidak hanya padat fasenya, mesti akan selalu cair atau selalu gas, begitu. Udah di situ fluida, ada oksigen, ada uap air, apalagi nanti suhunya tinggi, begitu. Memang alat proses di industri kimia memang betul-betul kita harus pertimbangkan pemilihannya. Jika semisal memang dilakukan atau dilaksanakan pada suhu tinggi, maka betul-betul kita harus pilih bahan konstruksi. Kalaupun butuh logam, silahkan, tetapi harus ada kayak evaluasi, begitu deh. Harus ada kayak evaluasi sejauh mana perlindungan yang harus kita tambahkan kepada alat konstruksi tersebut biar dia tahan terhadap korosi. Jadi contohnya adalah pipa alir steam deh, pipa alir steam. Pipa alir di dalam itu nanti perlindungannya seperti apa, kalau di luar nanti seperti apa, punya ciri khas yang sendiri-sendiri, begitu ya, Dik. Jadi kalau di luar cukup kita cat, begitu, dari luar kita cat, cukup kita inhibitorkan saja. Jangan kalau di dalam itu nanti ada lapisan oksida logamnya untuk mencegah adanya reaksi redok di lapisan bagian dalam pipa untuk laju alir steam, begitu.
Nah, terkait dengan korosi, mungkin nanti saya akan berikan beberapa penugasan keaktifan buat teman-teman. Begitu, mungkin saya akan minta teman-teman angkat salah satu kasus korosi begitu yang ada di lingkungan. Boleh jembatan, boleh kemudian apa ya kapal, alat transportasi tadi, atau mungkin alat transportasi seperti bis, mobil, atau mungkin alat rumah tangga seperti pintu, kaca, jendela. Nah, nanti coba diangkat salah satu, insya Allah saya akan buat kelompok ya, teman-teman kan ber-60 nih, lumayan cukup banyak. Jadi nanti bisa pilih 12 kasus begitu, ke korosi, kemudian teman-teman bisa pertimbangkan. Kira-kira permasalahannya ini di mana? Apakah catnya kurang maksimal, apakah memang sudah ada oksida logam yang sudah dibentuk tapi dia kemudian terdegradasi lebih lanjut begitu, teman-teman nanti akan bisa diskusikan lebih lanjut pada penugasan mandiri begitu ya. Tadi Iman tanya, Bu Ajeng, kalau kapal kan gampang berkarat kalau semisal bahannya besi. Nah, kalau komposit gimana, Bu? Nah, itulah manfaat komposit, teman-teman. Insya Allah teman-teman kemarin sudah menyimak webinarnya Rekatek ya, yang membahas luar biasa tentang komposit kapal terbang. Jadi komposit ini kalau saya menyampaikan yang di kemarin ya lebih kepada bahwa matrik logam gitu ya, komposit matrik logam ini lebih kepada yang satunya kaku, satunya kuat sehingga jadi lebih kuat begitu ya, Dik. Nah, ini akan bisa kita pakai untuk yang di polimer matrik komposit atau keramik matrik komposit, Iman dan teman-teman yang lain. Jadi logam memiliki kekurangan itu tadi, tahan korosi, tapi tidak tahan korosi, tetapi dia punya sifat yang menonjol, yaitu kuatnya, densitasnya besar. Maka biasanya untuk alat konstruksi khususnya di alat industri kimia yang memang membutuhkan tahan suhu tinggi, salah satunya adalah furnace tadi. Kita bisa gunakan komposit begitu, Dek. Kita bisa buat komposit dengan cara tipenya adalah keramik matrik komposit. Jadi keramiknya yang jadi matrik itu keramiknya, baru kita tambahkan besi di situ. Bukan besi ya, lebih kepada baja, serat baja yang nanti fungsinya adalah untuk memperkuat furnace. Jadi kalau furnace kita tambahkan keramik aja, dia nanti tahan panas memang iya kalau keramik, tetapi brittle, teman-teman. Jadi sedikit ada beda suhu saja nanti dia mudah crack. Nah, untuk membentuk salah satu furnace itu ada di PT yang ada di Solo Tigo, kalau nggak salah Pirland namanya ya. Tipe furnace-nya sudah mendekati keramik begitu ya, keramik matrik komposit, yang mana dia pakai batu bata untuk konstruksinya, tetapi ada beberapa besi yang ditempelkan di batu bara tersebut sehingga di dalam furnace itu jauh lebih kuat untuk bahan konstruksinya seperti Iman. Jadi untuk komposit itu memang menjadi pilihan yang paling umum begitu, yang paling umum kita pakai jika semisal kalau kita pakai logam aja nggak keren, maksudnya nggak keren, nggak bagus nanti untuk komposisinya. Kalau kita pakai keramik aja juga nggak bagus, apalagi kita pakai polimer aja, sehingga kita bisa gabungkan antara dua bahan ini untuk menjadi komposit begitu ya. Kalau kasusnya di pesawat terbang kemarin kan PT Dirgantara Indonesia lebih fokus kepada enteng tapi kuat kan begitu ya, enteng tetapi kuat. Jadi lapisannya lebih ke laminasi, kompositnya laminasi honeycomb kalau nggak salah kemarin. Ada lebih ke keramik matrik komposit kalau nggak salah ya, atau enggak PMC, polimer matrik komposit di bagian tertentu dari pesawat terbang begitu. Jadi memang banyak fungsinya begitu teman-teman